Adik-adik, inilah kisah sapi betina mengungkap kebenaran. Adik-adik, kisah sapi betina adalah salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan yang maha tinggi, agung, dan sempurna. Kasus rumit pembunuhan pada zaman Nabi Musa alaihissalam tidak ada yang mampu menyelesaikannya. Mereka saling berdebat satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap kasus siapa sebenarnya pelaku pembunuhan itu. Nah adik-adik, kisah ini berawal dari salah satu keluarga dari keturunan Bani Israel, yakni seorang laki-laki kaya raya yang tidak memiliki keturunan. Satu-satunya ahli warisnya adalah anak saudaranya. Karena sudah tidak sabar untuk mendapatkan warisan, sang ponakan itu pun menghilangkan nyawa pamannya sendiri. Kemudian sang ponakan meletakkan pamannya yang sudah tidak bernyawa itu di depan rumah salah seorang dari Bani Israel. Nah adik-adik, keesokan harinya masyarakat Bani Israel heboh. Mereka pun menuduh yang punya rumah sebagai pembunuhnya. Nah, terjadilah perdebatan di antara mereka. Nah, tidak lama kemudian salah seorang Bani Israel mengusulkan agar mendatangi utusan Nabi Musa alaihissalam untuk menanyakan siapa yang sudah menghilangkan nyawa seorang laki-laki kaya itu. Wahai Musa, tanyakanlah kepada Allah siapa yang membunuh laki-laki itu. Tanya salah seorang di antara Bani Israel. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa untuk mendapatkan petunjuk. Setelah wahyu turun, Nabi Musa alaihissalam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka menyembelih seekor sapi betina. Wah, akan tetapi anehnya kaum Bani Israel malah menuduh Nabi Musa alaihissalam mengolok-olok mereka. Mereka berpikir, apa hubungannya kasus pembunuhan dengan menyembelih seekor sapi betina? Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Ucap Nabi Musa seolah meyakinkan kaumnya bahwa beliau alaihissalam tidak pernah mengolok-olok mereka. Akan tetapi adik-adik, kaum Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi, Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu? Tanya kaum Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Jawab Nabi Musa alaihissalam. Nah adik-adik, mereka bertanya lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Tanya mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Jawab Nabi Musa alaihissalam sesuai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah adik-adik, dasar orang-orang Yahudi. Mereka tetap bertanya lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Tanya orang-orang Yahudi. Mereka tidak segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka malah terus bertanya. Sesungguhnya Allah berfirman
bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Jelas Nabi Musa alaihissalam. Nah adik-adik, tugas mencari sapi semakin berat karena mereka terus bertanya. Kaum Nabi Musa alaihissalam pun berkata, Aduh, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya, ucap mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Semakin banyak mereka bertanya, semakin berat tugasnya. Tentu saja adik-adik, betapa sulitnya mencari sapi betina yang sesuai dengan sifat yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hampir saja Bani Israel tidak dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian dari potongan sapi itu kemudian dipukulkan pada jasad orang yang sudah meninggal itu. Masya Allah. Adik-adik, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lelaki yang sudah meninggal itu tiba-tiba bangun. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lelaki yang sudah meninggal itu tiba-tiba bangun dan mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah anak saudaranya sendiri. Semua orang pada waktu itu terkejut dan seketika mereka tahu siapa sebenarnya pelaku pembunuhan itu. Setelah mengatakan pembunuhnya, orang yang meninggal itu kemudian kembali meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu." Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 73. Kisah indah ini menjadi salah satu bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan dan mematikan kembali makhluknya.